Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rahasia Visual yang dirahmati Allah. Alhamdulillah saya Muhammad Fahri ditemani Kang Yusuf Subangkit, Zen dan juga Dedi hadir kembali di acara Tausiah Malam bersama Dr. Kiai Haji Zaki Mubarok MA, Beliau Roy Surya dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah telah di studio, kita sapa saja ikhwan dan akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, ya. Alhamdulillah Ustaz bisa kembali menemani kita semua ikhwan dan akhwat memberikan ilmunya di Tausiah Malam, dan tema yang akan disampaikan Ustaz adalah mengenai mengangkat kehidupan para duafa, Ustaz ya. Ya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan, akhwat, para pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV yang kami cintai dan kami muliakan, malam hari ini dengan bersyukur kehadirat Allah atas karunia dan rahmatnya, alhamdulillah kita dapat jumpa kembali dalam acara Tausiah Malam. Semoga acara ini dapat mengantarkan kita pada pemahaman yang bersih dan utuh tentang ajaran agama dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat sekalian, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada umatnya, kepada kita sekalian, agar jangan menyia-nyiakan untuk berbuat suatu kebajikan meskipun jumlahnya kecil atau meskipun ringan atau meskipun sedikit. Beliau sampaikan, janganlah kalian menyia-nyiakan untuk berbuat baik meskipun hanya sekedar menyedekahkan kikil kambing, kata Nabi. Jadi bersedekah kikil kambing, kalau kita lihat dari harganya atau dilihat dari sisi lain, sepertinya nggak berarti, nggak berharga, tapi bagi orang-orang tertentu sangat bermanfaat. Bagi orang-orang tertentu itu sangat menentukan. Maka ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha didatangi seorang ibu yang minta bantuan, ibu itu datang dengan dua orang anak perempuannya, yang satu masih kecil digendong, yang satu dituntun. Sayyidah Aisyah merasa sangat sedih sekali. Karena apa? Beliau tidak memiliki apapun di rumahnya kecuali hanya sebiji kurma. Akhirnya beliau sampaikan kurma itu kepada ibu tadi, dan ibu itu membagi tiga. Kurmanya dibagi tiga, yang sepertiga untuk anaknya yang digendong, yang sepertiga untuk anaknya yang dituntun, yang sepertiga mau dia makan, tapi direbut oleh anaknya yang dituntun ini. Sayyidah Aisyah menitikkan air mata melihat betapa kasih sayang seorang ibu pada anaknya luar biasa. Ibu rela nggak makan asal anaknya makan. Ibu berusaha dengan sungguh-sungguh memeras keringat,
menitikkan air mata supaya anak-anaknya lebih mulia dari dirinya. Inilah gambaran yang kita lihat bahwa sesuatu yang mungkin dianggap orang lain tidak berharga, tapi sangat berharga. Seperti sebiji kurma tadi. Maka Nabi katakan kalau kikil kambing nggak ada, kata Nabi, walau bitamrutin, dengan sebiji kurma. Nggak ada juga bisik kita merotin, dengan secuil buah kurma. Nggak ada juga au madzaqati labanin, seteguk air susu, berarti bagi orang lain. Nggak ada lagi au syurbati ma'in, seteguk air putih. Di sini kita lihat bahwa setiap orang bisa berbuat baik dengan apa yang dia miliki menurut kemampuannya masing-masing. Bahkan Nabi katakan kalaupun seteguk air putih saja nggak ada, fabi kalimatin thayyibah, maka sambutlah temanmu, saudaramu, teman sejawatmu, bi kalimatin thayyibah, dengan kalimat yang baik, tutur kata yang terpuji, ucapan yang sopan. Maka Quran tegaskan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adha. Kalimat-kalimat yang ma'ruf, ucapan yang ma'ruf, yang baik, jauh lebih baik dari sedekah yang disertai dengan sersa dan nista. Jadi inilah kalimat-kalimat yang disampaikan Rasulullah kepada kita supaya kita bisa membimbing, bisa mengangkat kaum du'afa kita menjadi orang-orang yang layak hidup. Orang-orang yang layak mendapatkan penghargaan di tengah-tengah masyarakatnya. Adalah tugas kita untuk membantu mereka. Bahkan Nabi katakan, kalaupun itu nggak bisa, fabibastil wajhi, hendaklah kamu menyambut temanmu, saudaramu, teman dekatmu, teman usaha bisnismu, bibastil wajhi, dengan wajah yang cerah, dengan wajah yang simpatik. Itu sudah merupakan bagian dari perbuatan baik. Yang terakhir sekali Nabi sebutkan, tahanlah dirimu agar tidak mengganggu orang lain. Itu yang paling akhir itu. Nah, karena itu Nabi katakan, khairukum man yurja khairuhu, orang yang paling baik di antara kamu sekalian, orang yang diharapkan kebaikannya oleh orang banyak. Begitu dia datang tengah-tengah masyarakat, orang yakin bahwa orang ini akan membawa kebaikan bagi sesamanya. Bukan dia datang orang resah, bukan dia datang orang takut, atau dia datang orang merasa riku, enggak. Justru orang itu datang pada masyarakatnya, masyarakat mengharapkan dengan penuh harap bahwa orang ini akan membawa kebahagiaan, akan membawa kebaikan. Kemudian apa? Bayu manusyarruhu, dan orang akan merasa aman dari perbuatan buruknya. Jadi kedatangan orang itu membawa manfaat, membawa harapan, membawa kebaikan, dan sebaliknya dia menghindari hal-hal yang buruk. Jadi begitu orang itu datang, orang yakin, dia ini nggak akan mengganggu kita, nggak akan menyulitkan kita, dan tidak akan meresahkan kita. Inilah wujud orang yang terbaik, kata Nabi. Ikhwan dan akhwat sekalian,
ada beberapa hadis yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, hadis yang menegaskan tentang Sayyidah Aisyah tadi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dia menginformasikan, dakhalat alayya imra'atun, telah masuk ke rumahku seorang perempuan, wa ma'aha ibnatani, seorang perempuan, seorang ibu itu besertanya ada 2 orang anak perempuan, laha, milik ibu itu. Jadi artinya anak itu betul-betul anaknya ibu tadi, bukan anak orang lain. Tas'alu, dia meminta bantuan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Falam tajid indi syai'an, maka aku tidak jumpai di sisiku atau padaku sesuatu pun di rumahku, ghairu tamratin wahidah, kecuali hanya sebiji kurma. Fa'ataituha iyyaha, maka aku berikan sebiji kurma itu kepada ibu tadi. Faqasamatha baina ibnataiha, maka ibu itu membaginya untuk kedua anak perempuannya tadi. Walam ta'kul minhu, sedangkan ibu sendiri tidak memakannya. Summa qamat fakharajat, kemudian ibu dengan 2 anaknya tadi bangkit dari duduknya dan keluar dari rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, setelah itu Nabi masuk ke rumah Aisyah. Alaina, pada kami, kata Aisyah, fahbartuhu, maka aku beritakan kepada Rasulullah. Rasulullah tadi ada seorang ibu membawa 2 anaknya, kami enggak punya apa-apa, hanya beri, ceritakan semua. Faqala, kemudian Nabi menyampaikan sabdanya, manibtuliya min hadhil banati, barang siapa yang diuji dengan 2 orang anak perempuan, bisyai'in, dengan suatu, fa ahsana ilaihinna, kemudian orang tuanya bersikap baik kepada kedua putrinya, kunna lahu sitran minan nar, maka kedua anak perempuannya itu merupakan perisai dari api neraka, penghalang api neraka, saudara. Ini wujud dari bagaimana Rasulullah mengangkat derajat kaum wanita yang pada saat itu sangat direndahkan. Berabad-abad umat manusia dunia menganggap kaum wanita rendah, tapi Islam menyatakan enggak. Justru siapa yang mau berbuat baik kepada kedua anak putrinya, maka anak putrinya itu akan menjadi penghalang yang akan mengkanter neraka, yang akan menjadi perisai untuk menolak api neraka. Nah, inilah wujud dari ajaran Islam yang mengangkat derajat kaum wanita dan mengangkat derajat orang-orang yang lemah supaya mereka ditingkatkan kemampuannya, baik ekonominya, baik pengetahuannya, baik pengalamannya, supaya mereka lebih layak hidup dalam menjangkau masa depannya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sahih. Kemudian hadis yang berikutnya ditegaskan, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan juga dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridhoinya, qalat, berkata, ja'atni miskinatun, telah datang kepadaku seorang perempuan yang miskin, tahmilu ibnataini laha, perempuan miskin itu membawa 2 orang anaknya perempuan, dua-duanya perempuan. Fa'at'amtuha salasata maratin, maka aku berikan, kata Aisyah radhiyallahu anha, 3 biji kurma. Yang ini 3 biji kurma. Tadi hadis pertama 1 biji kurma. Salasata maratin, dengan 3 biji kurma. Fa'atut
kulla wahidatin minhuma tamratan. Maka diberikanlah kurma itu satu-satu kepada anaknya. Wa rafa'at ila fiha tamratan litakulaha, dan kemudian satu dimakan oleh ibunya. Ya, kemudian istat'amtuha ibnataha. Pada saat ibunya itu akan memasukkan sebuah kurma tadi ke dalam ila fihi, ke dalam mulutnya, ila fami, ila fiha, kepada mulutnya, atau ila famiha, kepada mulutnya. Fi dari kata fu ini, fiha, fu yakni fam, mulut. Tamrotan litakulaha, untuk memakannya. Tiba-tiba kedua anaknya merebutnya kembali yang satu itu. Faqasamatit tamrata allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma. Maka kurma yang akan dimakan tadi nggak jadi oleh ibu itu, dibagi dua lagi, diberikan kepada anaknya. Fa'ajabani sya'nuha, kata beliau. Sungguh peristiwa ini mengharukan aku, membuat aku terharu dan membuat aku takjub. Betapa kasih sayang seorang ibu. Fadzakartul ladzi, maka aku ceritakan, ya, kata Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita persis ayat seperti tadi. Ceritakan dengan jelas sekali. Faqala, maka Nabi mengomentari cerita Aisyah tadi, innallaha qad aujabalaha bihal jannah. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk ibu itu yang memberi makan kedua anaknya dengan 2-3 biji kurma, dia sendiri nggak makan, maka Allah telah mewajibkan ibu itu masuk surga. Diwajibkan oleh Allah. Bayangkan para ikhwan dan akhwat sekalian, diwajibkan surga untuk ibu itu. Au a'taqu biha minan nar. Atau Allah akan melepaskan, menyelamatkan ibu itu dari ganasnya api neraka. Jadi hadis ini menegaskan kepada kita betapa, ya, seorang yang berusaha untuk mengangkat kaum du'afa, membantu mereka, mengasihi mereka, termasuk orang-orang yang diagungkan dalam Islam, termasuk orang-orang yang diangkat derajatnya sehingga disebutkan diwajibkan masuk surga dan dilepaskan dari api neraka. Sebab bisa saja orang masuk surga tapi melalui neraka dulu, kan bisa itu. Orang itu masuk surga tapi diproses melalui neraka dulu, ada. Kalau ini enggak, langsung masuk surga dan lepas dari api neraka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian ikhwan dan akhwat sekalian, dalam keterangan hadis yang lain, ya, dari Imam An-Nasa'i bi isnadin jayyid, dengan isnad yang sangat bagus, hasan sahih, hadis hasan yang sahih. An Abi Shuraihin, dari Abi Shuraih Khuwailid bin Amr Al-Juza'i radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, berkata, bersabda an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni ukharriju haqqad dha'ifain. Wahai Allah, sungguh aku menganggap dosa yang berat bagi siapapun yang mengabaikan dua kelompok orang. Siapa dia? Al-yatimi wal mar'ati. Nabi menyatakan, sungguh aku telah menganggap dosa yang sangat berat
bagi orang yang mengabaikan anak-anak yatim, mengabaikan kaum perempuan. Bayangkan ikhwan akhwat sekalian, Nabi begitu care, begitu peduli, begitu perhatian terhadap anak-anak yatim dan termasuk terhadap kaum wanita. Jadi inilah ajaran yang sangat luhur dari ajaran agama Islam yang kemudian diikuti oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Semua sekarang sudah mulai mengikuti ajaran Islam. Ya, nggak ada lagi itu kaum wanita dianggap rendah, enggak. Ya, sederajat dengan kaum pria dengan tugas masing-masing. Ya, ini adalah hakikatnya dikembangkan oleh Islam sejak awal. Meskipun bangsa-bangsa lain waktu itu masih merendahkan derajat kaum wanita, masih menghinakan kaum wanita, tapi Islam mengangkatnya dengan baik, dibuat setara dengan kaum pria. Kemudian ikhwan dan akhwat sekalian, bagaimana supaya kita bisa membimbing orang-orang yang kehidupannya sudah layak membantu kaum du'afa tadi, saudara-saudara. Itu ditegaskan dalam hadis yang saya nanti akhiri dengan hadis ini. Wa an Mus'ab ibni Sa'id bin Abi Waqqas. Dari Mus'ab bin Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya. Ra'a Sa'dan anna lahu fadlan ala man dunahu. Sesungguhnya orang melihat Sa'ad itu merasa lebih utama dari yang lain. Merasa superior karena orangnya kaya, pinter, cerdas, ganteng lagi. Jadi dia merasa lebih mulia dari yang lain lah gitu. Ala man dunahu, terhadap orang yang selain dia. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, hal tunsuruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Tidaklah kamu ini mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan kedudukan, mendapatkan juga posisi di masyarakat yang unggul, wa turzaquna, dan kamu diberi rezeki, kata Nabi, semua itu illa bidu'afaikum, kecuali dengan orang-orang rendah di antara kamu. Jadi nggak boleh angkuh. Orang itu kaya karena dia berdagang, yang beli orang-orang miskin, orang-orang lemah. Nggak, orang-orang kaya hanya berapa persen. Mungkin 6% nggak ada orang kaya. Nah, jadi orang-orang kaya itu dapat rezeki dari orang-orang biasa, rakyat biasa, orang miskin. Coba lihat di mana-mana, di supermarket, di pasar biasa, yang belanja orang miskin, jumlahnya besar. Nah, jadi nggak boleh angkuh karena rezekinya dia itu dari orang miskin itu. Demikian juga orang punya kedudukan, dipilih oleh orang miskin. Coba kalau kita melihat bagaimana gubernur dipilih oleh orang, apa oleh orang kaya? Ya orang kaya paling 6% dapatnya. Yang membuat dia terpilih itu sehingga dapat 50% plus 1 adalah orang-orang du'afa dan orang-orang miskin semua. Jadi kata Nabi, hal tunsuruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Tidaklah kamu ini mendapat kedudukan, punya pangkat, punya kekayaan, punya posisi yang baik di masyarakat, tidak bisa tanpa orang-orang lemah di antara kamu. Karena itulah Nabi sampaikan pada kita supaya kita bimbing mereka, kita angkat mereka supaya mendapatkan kehidupan yang layak, kehidupan yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang paling minimal, ya, yang diharapkan. Inilah sehingga meningkatkan kualitas bangsa kita, ya, jumlah kemiskinan harus terus dikurangi, ya, meningkat sehingga nanti orang banyak yang cukup.
yang miskin bisa terbantu oleh yang cukup. Demikianlah ikhwan dan akhwat sekalian, bagaimana cara kita mengangkat kaum du'afa kita supaya mereka memperoleh kehidupan yang layak dan kedudukan yang layak di tengah-tengah masyarakatnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.